dari abad keempat sampai abad ke-9 tidak ada satu pun kitab, tidak ada satu pun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Sayyid Ahmad. Kalau tidak ada satu pun ulama, kalau tidak ada satu pun manusia, kalau tidak ada satu pun kitab yang mengatakan semacam itu, sehingga kata-kata sungguh bagi Fadl itu tidak benar. Bahkan saya telah membuat pengumuman untuk melakukan diskusi dengan para habaib, tidak sama pribumi. Kalau diskusi sama pribumi namanya belum sama biologi, tapi sama habaib. Sampai detik ini belum ada satupun habaib yang datang ke Al-Mubarak. Setiap pengen datang telepon dulu, lalu saya mengatakan, daripada panjenengan malu-maluin habaib Indonesia, jawab satu pertanyaan saya dulu, tak dengerin. Nanti kalau panjenengan mampu untuk menjawab, silakan datang. Sebab nanti kalau panjenengan datang di Al-Mubarak 24 jam selalu live streaming. 24 jam selalu live streaming. Lalu saya menanyakan satu pertanyaan, ayah panjenengan siapa? Lahirnya kapan? Wafatnya kapan? Kakek panjenengan siapa? Lanjutnya kapan? Wafatnya kapan? Terus nyampe Rasulullah, marojek kitabnya mana? Tidak ada satu pun yang mampu untuk menjawab. Kemudian ada seorang habaib dari Tegal video call sama saya. Kemudian beliau datang sama saya. Ini ya yang namanya Ustaz Muharram yang datang itu ya. Kemudian saya bilang, gak usah itu, gak usah keras-keras. Kemudian beliau bilang, udah besok setelah subuh saya terbang ke rumah, tolong transporting. Lalu saya transfer uang 1 juta, nanti kamu tak 1.500.000. Saya bilang, itu 500 nanti kalau balik di rumah tak transfer 1 juta. Apa yang terjadi? Sampai detik ini belum datang. Itu bukti bahwa saya melalui, itu bukti bahwa saya para habaib memang benar-benar beliau datang di Indonesia yang mendatangkan adalah Belanda. Bukan karena mereka itu adalah pimpinan Rasul yang syiar Islam di Indonesia, tidak. Saya meneliti di beberapa kitab, kitab-kitab yang dipalsukan. Di antaranya adalah Abnaul Imam. Ada karya tulis namanya Abnaul Imam. Ini adalah karya tulis Nabi Ibnu Toba yang beliau kelahiran 199. Tapi apa yang terjadi? Karya tulis Ibnu Toba, beliau menulis bahwa Ibnu Toba berkelahiran tahun 478. Kemudian di dalamnya mencantumkan bahwa Sayyid Ahmad punya anak 4, Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain, kemudian Sayyid Ubaidillah. Tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Tidak mungkin seorang Sayyid Ahmad memberi nama anak dengan sebutan tokoh gembong otak pembantu dunia Rasulullah SAW. Ada 2 orang namanya Yazid bin Muawiyah dan Ubaidillah bin Ziyad. 2 orang ini adalah pembunuh dunia Rasul, gembong otak yang membantu dunia Rasul. Bahkan di waktu kepalanya Sayyidina Husain dibawa di depannya Ubaidillah, lalu Ubaidillah memainkan kepalanya dengan tangannya. Kemudian beliau mengambil tombak, lalu tombaknya ditaruh, tombaknya kepalanya ditusuk-tusuk pakai tombak. Bagaimana mungkin Sayyid Ahmad memberi nama dengan orang yang pernah melukai hatinya, melukai kakak-kakaknya, membaca dunia Rasul? Bagaimana mungkin? Sangat tidak masuk akal. Panjenengan semua mendengar bahwa Abu Jahal, Abu Lahab yang pernah memusuhi Rasul. Seumpama kalian anak lelaki, mungkin jadi putra panjenengan lelaki diberi nama Abu Jahal. Ada ayah angkatnya Nabi Musa, namanya Fir'aun. Bagaimana mungkin panjenengan punya anak lelaki bercita-cita akan diberi nama Fir'aun? Fir'aun itu adalah nama orang yang telah menggantikan Nabi Musa. Bagaimana mungkin panjenengan akan memberi nama putra panjenengan dengan nama Kan'an? Kan'an itu adalah orang yang telah menyakiti hatinya dulu. Ini juga ada Ubaidillah yang telah
setelah saya teliti manuskrip dari kitab-kitab, saya buka semuanya. Apa yang terjadi? Tidak ada satu pun ulama yang mengatakan bahwa Ubaidillah adalah putranya Sayyid Ahmad. Sehingga kalau panjenengan semua yang statusnya ansar, statusnya bangsa, kemudian panjenengan mengawal habaib, mengawal ba'ali, berarti panjenengan mengawal orang oknum yang oknum yang beliau dan mereka menculeng Rasulullah, menghina Rasulullah, memasukkan Rasulullah. Bagaimana tidak memasukkan Rasulullah? Coba dengarkan suara saya yang indah ini, suara saya yang maju. Coba. Salatullah ala tolal yamani. Semoga rahmat Allah terwujudkan kepada Tuhan itu asmane kanjeng Nabi. Al-Yamani yang dari Yaman. Kapan Rasulullah dilahirkan di Yaman? Kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Tidak ada. Rasulullah saja ditipu. Apalagi makam kakek-kakek kita, makam para pejuang kita, bagi mereka lebih dari wong Rasulullah saja ditipu. Rasulullah saja ditipu. Ini tidak cuma itu saja. Banyak orang Jawa ini tidak semuanya tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka mengklaim bahwasanya seumpama tidak kakek-kakek kami datang ke Indonesia, tentu orang Indonesia ini masih menyembah berhala. Kapan mereka datang itu sekitar 1800 tahun, 1800. Sementara Wali Songo itu lebih dulu daripada mereka. Mereka berani melecehkan yang semacam itu. Panjenengan masih ngawal, panjenengan masih penerima. Mereka telah mencoreng kakek-kakek kita, buyut-buyut kita yang memasukkan makam-makam dan sebagainya. Maka darinya ini saya ribukan. Katanya panjenengan ngaku-ngaku yang awal kiai, siap berani segala-galanya kepada kiai. Tapi kalau panjenengan yang dikawal adalah orang yang menghina kiai, yang dikawal adalah orang yang telah memasukkan makam, yang dikawal adalah orang yang memasukkan namanya Rasulullah Al-Yamani, yang dikawal adalah orang yang menyambungkan silsilahnya dengan mencakup Ubaidillah, padahal tidak ada. Ada aku mengatakan Ustaz Muharram memutus budak Rasul. Apa memutus? Belum pernah nyambung memutus. Kalau pernah menyambung Ustaz, kalau pernah menyambung ya diputus. Tidak pernah menyambung. Alasannya subuh dan ibadah. Kapan subuh dan ibadah? Subuh dan ibadah itu setelah tahun 900. Kalau tahun 900 ini tidak bisa dikatakan subuh dan ibadah, karena yang dipermasalahkan bukan Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, tapi yang dipermasalahkan adalah Sayyid Ubaidillah. Jadi permasalahan adalah Ubaidillah. Di zaman itu belum ada. Siapa yang bilang beliau adalah Al-Imam Ubaidillah? Siapa? Kalau Al-Imam Ubaidillah semestinya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hanifah, tentu punya karya tulis. Mana karya tulis? Mana manuskripnya? Mana karya-karya ulama yang mengatakan semacam itu? Yang disodorkan adalah kitab Abnaul Imam, tapi Abnaul Imam adalah karya tulis bohong, karya tulis palsu. Kalau para ulama tidak mau meneliti, kemudian hanya husnudon, maka husnudon yang telah diberitahukan oleh ulama yang lain atas kesalahannya, maka husnudon ini tidak benar. Seperti contoh Gus Miftah sholat, kemudian panjenengan husnudon ada coklat di bajunya, panjenengan husnudon itu adalah coklat atau mungkin permen. Sah ya? Sah. Bagaimana jika ada saya lalu tak teliti? Tak teliti jujurnya tak teliti. Tempat lincung, lalu saya ngomong gitu, tempat lincung. Lalu sampai yang masih mampu, sampai yang saya tahu, tidak sah. Ulama-ulama Indonesia yang sudah diberitahukan oleh ulama lain atas rungkatnya, atas terputusnya masalah alami, tapi masih husnudon, maka husnudon itu adalah tidak benar. Saya menyampaikan ini hukumnya tidak cuma fardu kifayah. Fardu kifayah mungkin orang lain yang tidak paham, tapi yang
ini hukumnya fardu ain. Apabila saya wafat, bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Habib Lutfi, bagaimana nanti setelah orang itu mati? Sesungguhnya yang ditanyakan pertama kali adalah sampai di mana ada hubungan Anda dengan Rasulullah? Bagaimana hubungan Anda dengan Rasulullah? Ada oknum yang telah menipu, yang telah bersilsilah dengan cara dicalonkan. Kita semua berdiam diri, apalagi bangsa-bangsa malah menyanyi-nyanyi, apalagi bangsa-bangsa malah ikut ngawal, ikut nuduh-nuduh dan lain sebagainya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan yang totalitas. Semoga saja pidato saya yang merontokkan telinga, merontokkan hati, dan pengen jodoh sih. Orang yang gak senang sama saya jodoh sih. Tapi saya elek-elek saya sering ketemu dia cuma di dalam permasalahan ini tidak bisa karena nanti kita akan boleh palsu semoga saja sedikit saya bicara hanya satu saja pesan saya, coba sampai di mana kecintaan bagi yang dengan ulama. Kalau Anda cinta dengan ulama, mana mungkin dengan mengapa kepada oknum yang mengatakan kiai berguru adalah iblis, dajjal. Saya dengar sendiri di YouTube masih ada ya. Imam CS iblis masih dengar. Benar ya? Masih dengar. Semoga saja manfaat barokah dari kami. Maaf apabila tadi apabila Allah beri temannya. Man, kita lagi makan lagi. Ya. Semoga saja manfaat dari kita sehingga kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasul ini bagian daripada kewajiban. Cinta kepada Rasulullah dan dunia bagian daripada kewajiban. Tapi kalau ada oknum yang memang suka mengatasnamakan dunia Rasul seperti itu, sangat cocok tidak cocok dalam baginda. Baginda luas dari ujung kaki sampai ujung rambutnya sampai berhias, rumahnya jenis kosong bukunya juga bisa seperti itu. Anak kecil saja ngerti, apalagi kita yang punya anak, masa akan tidak ditipu ya. Semoga manfaat barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.